warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi awdaha lana manahijal istibsar wa amarana bitadabburi wal i'tibar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar biyawmina hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'du, hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para guru, wabil khusus guru kita, guru tetap Musholla At-Thahiri Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Syafiq Muflis. Mudah-mudahan kita muridnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. DKM Musholla At-Thahiri Al-Mukarram Ustadz Haji Zainal Abidin, penasehat Musholla At-Thahiri Bapak Ustadz Haji Muhammad Qasim, Menteri Perhubungan yang menghubungi saya untuk mengisi acara ini, Ustadz Haji Andi, Ustadz Taufik dari Al-Makmur, hadirin jamaah yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, saya sebelumnya dikasih kursi jadi bisa ceramah lebih lama, karena memang kondisi fisik saya lagi kurang fit. Tadi malam jam 12 masih di rumah sakit. Saya copotin selang, dok copotin dulu selang. Saya mau kuliah subuh dulu. Bekas impulsan masih ada. Jadi ntar saya mau balik lagi dari karena adik-adik aja nih. Saya hanya melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh guru kita dalam sambutannya, bahwa Allah punya kekuasaan di atas segala kuasa-kuasa yang ada pada hamba. Allah punya kekuatan di atas segala kekuatan musuh-musuhnya. Dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 8, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqin Jika kita buka tafsir Munir, walillahil izzah, al-izzah ay quwwatullah ala a'da'i. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kekuatan di atas segala kekuatan musuh-musuh Allah. Fir'aun bagaimana kurang kuatnya sampai ngaku Tuhan. Overdosis kafirnya itu Fir'aun. Sampai ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la.
Aku Tuhan yang paling tinggi. Matinya tenggelam di laut. Itu orang sombong, gak ada yang laku. Kalau sombong gak lama besok juga mati. Amin. Kata orang soleh, dunia itu terbagi dalam dua kalimat. Yang pertama dunuwun, dana dani dunu, dekat. Kajian di kemusola ini dekat. Sebentar dari rumah ke sini cepat sampai. Dunia ini sebentar. Bisa membuat manusia mulia waktu yang sebentar, bisa juga menjadi hina di waktu yang sebentar. Nabi Rasul yang usianya paling panjang, Nabi Nuh, 950 tahun. Sampai malaikat nanya, ya atwalal anbiya ya umurun kaifa wajadtal hayata. Wajadtul hayata kadarin laha babani. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhari. Wahai dari sekian banyak nabi rasul yang umurnya paling panjang, bagaimana menurut perasaanmu hidup di dunia yang Allah kasih kesempatan selama 950 tahun? Seceng kurang gocap. Wajadtul hayata kadarin laha babani. Menurut perasaan aku hidup di dunia ini sebentar. Laksana orang masuk ke dalam rumahnya dari pintu depan, nggak pakai duduk lagi di ruang tamu, nggak pakai masuk lagi ke kamar, langsung keluar pintu belakang. Sebentar, dunia dekat. Tentu yang rumahnya punya pintu belakang. Kalau yang nggak punya pintu belakang, ya masuk dari situ, ya keluar dari situ. Itu yang ngomong yang umurnya 950, apalagi umat Nabi Muhammad, asal ummati ma baina sittin wa sab'in. Panennya umatku itu kisaran antara 60-70. Umur umat Nabi ma baina sittin wa sab'in, antara 60-70, jarang yang sampai 100. Bisa dihitung dengan jari. Tuan Guru Jainuddin Pancor Lombok, pendiri Nahdlatul Wathon, 116. Itu orang dulu. Kalau orang sekarang 55 pensiun, 57 mati. Nggak ada yang sampai 70 kecuali orang-orang dunia. Dulu dekat dunia ini sebentar. Yang rumahnya sebelah musola, datang ke musola sebentar sampai. Tapi yang sebentar bisa bikin orang mulia, bisa bikin orang hina. Umat Nabi yang kisaran 60-70 mulia, karena khairul ummah, umat yang terbaik dibanding umat-umat terdahulu. Nabi Sulaiman yang bisa ngomong sama binatang. Ya ayyuhan namlu
Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Hai semut, masuk ke lubang, masuk ke rumahmu. Ya, lubang sebagai tempat tinggal binatang semut, disuruh masuk ke rumahmu. Bisa komunikasi semut, bisa tanya dengan Nabi, ya Nabi Allah, kenapa saya disuruh masuk? Kata Nabi Sulaiman, ntar ada ahoker lewat sini, lu berhijau. Nabi Sulaiman sama semut pakai nanya lagi, ya Nabi Allah, ahoker apaan sih? Ya Allah, naik bendi jangan pakai kain. Kalau udah ada Anies Sandi, jangan nyoblos yang lain. Siap? Siap? Siap menangkan gubernur Muslim? Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Di dunia orang bisa hina, padahal sejak muda usianya dia habiskan untuk belajar. Berbagai macam disiplin ilmu dia miliki dengan 4 gelar yang dia punya. Tiba-tiba hina, di kampungnya didemo, diusir gara-gara jadi saksi membelain aku. Kiai Haji Isamuddin udah dicoret, udah dipecat sebagai ketua Suriah. Orang bisa melihat di waktu yang sebentar ini, bisa juga ini. Kalau dari sini lewatin pasar Gembrong, ada orang gede tinggi, rambutnya panjang, gelang baharnya kayak lontong. Lagi sedang gagah-gagahnya, tiba-tiba deklarasi, saya punya pengikut 2000, saya siap mendukung Ahok. Mati kemarin, nggak ada yang nyolakin, cuma 5 orang. Dunia yang sebentar ini bisa bikin orang mulia, juga bisa bikin orang hina. Terus dana dani dunun dekat. Yang kedua, dani unhina. Semua manusia dalam hidup mendambakan kemuliaan. Gak ada yang pengen hina. Maka Allah berikan kita peluang untuk menjadi hambanya yang mulia di waktu yang sebentar di dunia. Dunia ini, kehidupan di dunia ini laksana permainan. Innamal hayatud dunya la'ibun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini seperti permainan. Ada batas waktu yang sudah ditentukan. Sepak bola dari dulu, batas waktu permainan yang ditentukan oleh FIFA itu, babak pertama 45 menit, babak kedua 45 menit. Di babak pertama itu kedua kesebelasan yang bermain
masing-masing berusaha untuk mencuri poin, untuk mendapatkan satu kemenangan. Kalau kita melihat di negeri kita ada PSSI. Tahun 70 ada pemain dengan nomor punggung 13, Iswadi Idris. Itu pendek orangnya. Tapi bila sudah mendapatkan bola, sulit diambil dari kaki. Lawan berat dengan postur tubuh yang pendek, pemain dari Indonesia yang bernama Iswadi Idris. Kalau sudah mendribble bola, bisa melewati 1, 2, 3, 4, 5 pemain lawan, umpan ke depan. Ada nomor punggung 10 rambut gondrong namanya Anjas Asma. Dia oper lagi ke nomor 17 Abdul Qadir, tembak masuk. Makanya Brazil pernah dikalahkan PSSI 1-0 babak pertama. Babak kedua kalah 6. Tuh dunia sebentar bisa bikin orang mulia, bisa bikin orang hina. Maka berusaha untuk mendapat kemuliaan, jangan sampai hina. Sekarang ini banyak orang tiba-tiba jadi hina. Gara-gara kemarin waktu putaran pertama banyak orang hina. Ustaz anaknya jadi saksi Ahok. Hari Rebo anaknya jadi saksi Ahok. Malam Kemisnya bapaknya mau jadi imam. Makmumnya mundur sebenarnya. Kagak mau diimamin oleh imam yang punya anak jadi saksi Ahok. Dia udah waladolin kagak ada yang ambil. Begitu dia rukuk sekalian niat udah kagak ada. Dunia yang dekat, yang sebentar bisa bikin manusia mulia, juga bisa bikin cepat manusia. Ya Allah, imam ditinggal makmum, kan hinanya luar biasa. Udah gitu istrinya setiap pagi jual nasi uduk. Serentak, nggak ada komando, Allah yang menggerakkan, nggak ada yang beli. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sampai 5 hari nggak ada yang tuh. Di dunia yang sebentar dan cepat ini bisa bikin orang mulia, juga bisa bikin orang hina. Nah maka bila kita berpegang teguh kepada keyakinan kita kepada Allah, betapapun kuatnya musuh Allah, masih Allah yang lebih kuat dibanding kekuatan manusia. Betapapun piawainya rekayasa manusia, Allah di atas segala rekayasa manusia. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bagaimana Nabi ketika rumahnya dikepung oleh kafir Quraisy, 300 yang mengepung rumah Rasul. Tak ada celah untuk Nabi bisa keluar dari rumahnya. Tapi Allah punya cara. Jibril turun membawa wahyu, memberitahu Nabi keluar. Sambil kau baca ini, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sambil dilempar itu pasir, tertidur. Seluruh kafir Quraisy yang memang sudah dipersiapkan untuk membunuh Nabi tidak berhasil. Walillahil izzah. Al-izzah ay quwwatullah ala a'da'i. Allah punya kekuatan di atas segala kekuatan musuh-musuh Allah.
kita nih sekarang. Saya dengar udah pada pesimis ya, kita makanya bakalan kalah. Belum tentu. Belum tentu. Jangan pesimis. Walaupun dia sudah berusaha dengan berbagai macam cara. Asal kita umat Islam nggak boleh salah dikit. Orang mau demo belum ada pergerakan udah ditangkap, disangka makar. Pergerakan belum ada. Giliran yang nangkep begitu cepat banget. Giliran nangkep apa gak bisa. Betul? Betul? Kata kita dia kuat. Tapi kekuatan Allah di atas segala kekuatan rezim yang sekarang. Kata almarhum Kiai Hasyim Muzadi, baru ini saya mengalami rezim yang berusaha untuk membubarkan Majelis Ulama Indonesia. Baru saya rasakan di negeri saya sendiri, ulama dimusuhin oleh pemerintah. Artinya itu Kiai Hasyim Muzadi nyeringis, sedih, sampai terbawa dia menghadap Allah. Sebagai penasehat presiden, saya merasa belum bisa memberikan yang terbaik, belum bisa mewarnai rezim yang sekarang. Begitu kata dia. Walillahil izzah, kembali lagi, kekuatan Allah di atas segala kekuatan musuh-musuh Allah. Raja Namrud bagaimana kuatnya? Nantang Nabi, nantang Rasul. Matinya cuma digigit seekor apa namanya, romo, sejenis nyamuk masuk ke dalam lubang telinga. Itu Raja Namrud. Dokter kerajaan nggak bisa mengeluarkan binatang yang masuk. Campur tangan Allah, kekuatan Allah ada di sini. Dia masukin ciptaan makhluk yang kecil sejenis nyamuk namanya romo. Setelah dideteksi oleh dokter kerajaan, ternyata itu bukan sejenis romo biasa, tetapi mematikan. Besok pagi Raja Namrud dibuka pintu kerajaan, sudah tidak bernyawa. Sebagian dagingnya sudah hancur, dimakan binatang yang kecil. Kekuatan Allah di atas segala kekuatan musuh-musuh Allah. Siapa tahu yang belain Ahok besok pada digigit nyamuk kan? Amin ya Rabbal. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Allah ala kulli syai'in. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Gak usah pesimis, yakin dan percaya. Saya lanjutkan. Walillahil izzatu wali rasulih. Tafsir wali rasulih izharu dinihi ala sairil adyan. Allah Ta'ala munculkan agama Islam di atas segala agama yang ada, ya lu wala yu'la. Tapi Pak Ustadz, romannya kok begini bang? Ya romannya nggak apa-apa romannya. Dengan berbagai macam cara dan usaha untuk menutup kekuatan Islam, sampai orang-orang yang siap membackup cawagup muslim yang punya dana sampai dipesan, jangan terlalu royal mengeluarkan dana untuk membela cawagup muslim. Sampai dipesan begitu. Akhirnya yang kelihatan dia aja
bagi. Nenek dia takut. KJP dihilangin, KJS dihapus. Siapapun gubernurnya, KJP, KJS itu program pemerintah, bukan duit pribadi, bukan. APBD itu. Siapapun gubernurnya, bahkan kalau besok gubernur yang kita pilih gubernur muslim, KJP plus lebih baik dibanding yang sekarang. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Kalau ada daun sirih, jangan pakai daun semangka. Kalau udah ada calon gubernur yang bersih, jangan nyoblos yang tersangka. Benar? Setuju? Cocok? Takbir. Sallu ala nabi. Yakin dan percaya. Kalau Presiden Jokowi mengatakan pisahkan agama dengan politik, tidak akan ada negeri Indonesia kalau nggak ada agama. Duluan agama sama negara. Wali Songo yang datang ke negeri kita berjuang sambil berdagang, mereka datang membawa agama, menciptakan satu keyakinan di negeri ini yang dulu di negeri kita keyakinannya di luar keyakinan agama Islam. Jadi agama lebih dulu, baru terbentuk negara. Negara ini pun dibentuk oleh orang-orang yang ahli agama. Ya, si Hasyim Asy'ari salah satu di antara tokoh agama dengan Bung Karno yang membentuk negara ini. Tokoh agama, nggak bisa dipisahkan agama dengan politik. Ini mah cara-cara dia aja supaya kita kagak milih calon gubernur muslim. Jangan dibawa-bawa agama. Lu maunya begitu. Nggak bisa. Agama nggak bisa dipisahkan dengan politik. Dunia nggak bisa dipisahkan dengan akhirat. Makan nanti sarapan pagi itu urusan dunia, makan urusan perut dunia. Tapi kenapa Nabi ngajarin makan diawali dengan menyebut nama Allah? Pakai doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu artinya makan dunia ada kaitannya dengan akhirat. Pilkada juga ada kaitannya dengan akhirat. Walid Habib Ali kan sudah memberikan statement. Nanti di kuburan kita ditanya, waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Kalau kita nyoblos Ahok, kita bakal jawab Ahok. Dicoblos maka lo malaikat bukan mati, tembus sampai kepala. Kalau Ustaz kenceng banget, biar pada dengar dia. Yes, terusan. Banyak orang mengatakan ini pilkada urusan dunia, nggak ada urusannya dengan akhirat. Ada orang ngomong begitu. Ada orang ngomong begitu. Ada orang ngomong begitu. Ada orang ngomong begitu. Ya Allah. Hadirin jamaah yang mulia, wali Rasul izharu dini ala sa'iril adiyah walil mu'minin. Dalam tafsir Munir, walil mu'minin nasrun minallah. Orang yang beriman, hamba Allah yang berjuang, pasti akan ada bantuan pertolongan dari Allah. Allah tidak biarkan usaha kita. Kita berusaha untuk memenangkan gubernur muslim. 3 caranya. Yang pertama,
kesiapsiagaan. Satu, bagaimana siap siaga? Sebagai seorang muslim, kita memberitahu saudara kita yang seiman seagama. Ini pilkada berkaitan dengan akhirat. Kalau dulu sampai salah nyoblos, tanggung jawab nanti di akhirat. Itu pertama, kesiapsiagaan. Kita siap, siaga keluarga kita. Jangan sampai dipengaruhi 300, jangan dipengaruhi 100, jangan dipengaruhi 700. Putaran pertama sudah menjadi pelajaran. Cililitan 1 TPS menang, paslon nomor 2 semua. Hari Rebo subuh megang duit 700, malam Jumat banjir 3 meter. 700 buat ganti spring bed. Spring bed busa yang nomor 2 itu 2.400.000. Ini kebetulan saya bawa pengusaha yang. Jadi warga Bukit Duri yang punya keperluan perabot rumah tangga. Beliau punya spring bed busa yang berkelas 1, 2, 3. Itu yang busa kelas 2 aja 4 juta. Dapat 700. Untung apa rugi? Itu dunia. Kata dia 700 itu lama. Sebentar. Motor kerendam turun mesin. Servis di Honda lampu merah sebelah kiri 2 juta, dapat 700. Ya Allah. Kompor gas servis 900, kerendam 3 hari. Allah buktikan kekuatan Allah mengalahkan kekuatan 700. Kata Allah, maha banyak, emang enak. Kalimalang itu buatan Belanda, kokoh pondasinya. Belum pernah banjir Kalimalang, banjir nasional 2001, 2000 dulu tetap stabil Kalimalang. Baru kemarin ketika ada suara Ahok banyak di situ, Kalimalang pakai miring begitu, airnya ditumpahin. Begitu airnya udah tumpah 4 meter, itu Kalimalang balik lagi. Jangan main-main dengan Al-Maidah nomor 1. Berarti kalau kita memilih selain gubernur muslim, menentang Al-Quran, melawan Allah, lihat kekuatan Allah. Ya Rabbal Alamin. Nasrun minallah walil mu'minin. Hamba Allah yang beriman dalam perjuangan tidak sia-sia, bakal ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Ya besok kita lihat. Di Bintaro tempat saya ngajar, ada orang gagah perkasa sombong, lu pilih nomor berapa? 1, dapat apa lu dari nomor 1? Dapat apa lu dari nomor 3? Nih gua nomor 2. Begitu keluar dari TPS setruk. Kok bodoh banget coba. Keluar begini dari TPS. Itu hina, hidup begitu hina. Lu kemarin gagah, kok tahu-tahu begini, dilecehin sama orang. Tuh sombong. Sekarang Allah banyak buktikan untuk menyadarkan apa ini. Makanya orang yang membaca Al-Quran dengan mencermati beda dengan orang yang membaca Al-Quran sekedar membaca. Kenapa? Ayat peristiwa Isra Mi'raj diawali dengan kalimat Subhanallah.
Peristiwa-peristiwa yang lain dalam Al-Quran tidak diawali dengan kalimat subhan, kalimat tasbih. Ini peristiwa yang sangat spektakuler, di luar kemampuan manusia. Maka kalimat tasbih itu yang pertama untuk menunjukkan kekaguman. Allah Ta'ala ciptakan langit yang kokoh tanpa tiang, kagum kita. Begitu luar biasa. Subhanallah. Kita jalan-jalan ke puncak, begitu indah pemandangan jauh. Sebelum kita naik, sebelah kanan ada Hotel Arjuna, sebelah kiri ada Villa Kansa. Kalau kita ke situ luar biasa pemandangan di Villa Kansa. Di depannya Kali Ciliwung dengan kedalaman 40 meter. Airnya jernih. Makannya mandilah, nasi mandilah, pakai paha belakang. Tempat dingin, makannya nasi mandilah, pakai paha kambing bagian belakang. Nikmat. Subhanallah, luar biasa. Allah menciptakan alam. Apa saja yang membuat kita kagum, sebut subhanallah. Di jalanan lihat perempuan tinggi, putih, cakep, subhanallah. Udah langsung merem, subhanallah. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Di luar kemampuan manusia, otak manusia itu kecil, nggak mungkin bisa menerima perjalanan yang begitu luar biasa. Sangat singkat, cuma beberapa jam saja. Kenapa bisa? Allah yang punya mau, Allah sebagai pelaksana, Nabi diajar, Nabi dijalankan, yang memperjalankan yang maha kuasa. Maka kalimatnya subhanallah litanzih, untuk mensucikan Allah dari segala sifat kelemahan, dari segala sifat kekurangan. Meskipun memang Allah tidak punya kekurangan, tidak punya kelemahan, untuk meyakinkan hamba. Yang kedua, kalimat tasbih untuk memenuhi kebutuhan manusia yang menurut manusia tidak mampu. Nabi Zakaria umurnya 127, istrinya 87. Qala rabbi inni wa ana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, tulang kakiku sudah pada keropos, sementara rambutku sudah beruban, tapi belum punya keturunan, belum punya anak. Tapi aku gak pesimis, yang aku gak bisa, engkau bisa. Terus berdoa, terus berusaha, sampai datang ke rumah Siti Maryam. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di sana di rumah Siti Maryam itu Nabi Zakaria berdoa, ngarep berkah. Siti Maryam punya anak tapi nggak punya laki. Kekuasaan Allah. Orang sekarang juga pada nurut Siti Maryam, punya anak nggak ada lakinya. Iltamisul barakah min zawil barakah, cari keberkahan sama orang yang punya berkah. Maka kemarin kita pergi ke Malang dari hadis, nanti nisfu di Pekalongan, itu cari berkah sama orang yang punya berkah.
Nabi Zakaria pengen punya anak, datang sama orang yang punya anak. Qala rabbi ja'alni ayah, ya Allah kasih saya tanda, bikin hati saya yakin kalau emang saya bakal punya keturunan meskipun usia saya sudah enggak kuat diri lagi. Kakinya udah keropos, rambutnya udah uban semua. Kata Allah, Allah tukalliman nas salasata ayyamin illa ramzan. Itu di Quran, salasata ayyam. Di Quran. Di Quran. Di Quran. Enak, enggak enak sih begini, cuma lebih enak begini. Karena kan yang lagi rame yang begini. Enak yang begini. Ini yang lagi rame. Yang ini yang lagi rame. Makanya mulai dari sekarang kita jalan begini. Assalamualaikum. Panggil Gojek sini. Sembahyang juga Allah. Saking fanatiknya kita salut asyhadu. Jawab, kalau memang aku punya keturunan, apa tanda-tandanya? Aku akan mengikuti petunjukmu. Jangan kau bicara kepada manusia kecuali kepadaku. Zikir 3 hari. Suruh zikir Nabi Zakaria. Zikir 3 hari. Dikasih kabar. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Naj'alahu min qablu samiyya. Dikasih kabar oleh Allah, Nabi Zakaria bakal punya anak. Allah udah beri nama anak itu, namanya Yahya. Yahya artinya hidup. Nabi Zakaria yang udah tua, semangat hidupnya muncul lagi karena punya anak. Kayak kita punya anak, semangat hidup mencari nafkah, hujan besar, geledek kencang. Terus, kenapa? Tanggung jawab memberi nafkah. Kita jalan semangat terus. Begitu kalau kasih nama. Kata Allah, aku udah kasih nama anakmu Yahya, yang belum pernah aku beri nama sebelumnya. Yahya nggak ada, cuma nama anakmu Aisyah. Hidup. Kalau orang Jawa kan namain anak sembarangan aja, Rojiman. Nah, Rojiman kan auzubillahi minasyaitonir rajim. Salah ya Pak Ustaz? Ya salah Mas. Ya wis, aku ganti. Sopo jenenge? Sarikun. Lah Sarikun maling. Asariku wasarikatu faqta'u aydiyahum. Pencuri laki, maling laki dan perempuan dipotong tangannya. Salah maning aku. Ya wis, salah sampean. Ya wis, aku kasih nama Rojiun. Ya mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati kabeh. Ya Allah. Ceramahnya begini aja ya. Ceramahnya begini aja ya. Bikin 24 jam. Tapi masuk. 24 jam. Ahli surga. Ahli surga emang kerasan di surga. Senang di majelis ilmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir, ayat itu ditutup oleh Allah. Bukan
bukan walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lam. Allah enggak tutup walakinnal kafir itu enggak, tapi walakinnal munafiqina la ya'lam. Kalau Allah tutup ayat itu dengan walakinnal kafir, orang kafir, udah jelas kafir beda sama kita. Kalau kafir mah jelas udah beda sama kita. Kalau kafir mah udah jelas beda sama kita. Kalau kafir memang udah jelas. Besok nih 19 April Muslim sama kafir. Besok 19 saya kasih tahu nih, Muslim sama kafir. Di gereja pendeta mengatakan, wahai jamaat, puji Tuhan, Tuhan memberi kesempatan bagi kita punya calon pemimpin, maka pilih pemimpin kita yang seiman dengan kita. Orang Kristen nggak ada yang milih orang Islam. Orang Islam ada yang milih orang kafir. Waduh. Ya tidak kan lawan Tuhan, lawan Al-Maidah 51 pada setruk. Ya, kalau udah setruk ya Allah, ngangkat kaki gak kuat, ngangkat tangan gak kuat. Ya, syaratnya udah tidak normal lagi kalau udah setruk. Lidah pendek, ngomong gak bisa. Istri muda, suami setruk. Istri dari kamar mandi pakai pura-pura lupa pakai anduk, lewat depan suami yang setruk. Ngomong nggak bisa, cuma dunia yang sebentar bisa bikin orang mulia, bisa bikin orang hina. Kita hina di masyarakat, kita hina di masyarakat. Kalau besok 19 April jamaah musola orang Islam milih Ahok, hina kita di warga. Wajib ya orang nyoblos Ahok. Udah, jangan diundang kalau kita ngapa-ngapain. Emang benar itu. Dalam kitab Bughyah Mustarsyidin ada 3, wala yajlisu ma'ahum. Jangan temenin itu orang, jangan duduk sama dia. Jadi kalau ada pemilih Ahok nanti datang di musola, jangan kita deket-deket sama dia. Kenapa gua kali deket-deket itu? Yang kedua, kalau dia hajatan jangan kondangan. Di kitab Bughyah begitu. Kalau dia mati jangan disolatin. Itu di kitab begitu. Benar itu, benar. Benar. Benar itu. Di kitab begitu. Kalau kita ngaji, orang kalau pada ngaji sih jadi kagak tahu dong. Jadi kalau ada spanduk jangan disolatin, udah biarin keluarganya aja yang nyolatin. Di kampung saya yang nyolatin tukang panggul lemari. Ustadznya pada kabur, warganya pada kagak mau, udah yang dibayangin tukang panggul lemari. Masa sholat jenazah pakai rukuk? Apa pakai rukuk? Dia kemarin nyoblos Ahok, dosanya gede. Aku juga pakai rukuk biar hancur. Walakinnal munafiqina la ya'lamun, tetapi orang munafik itu enggak tahu. Maka munafik bagian daripada Islam yang harus kita selamatkan. Maka cara yang kedua memenangkan Anies Sandi setelah 1,
kesiapsiagaan, yang kedua keyakinan. Yakinkan saudara kita yang masih ragu. Yakinkan bahwa ini bukan hanya persoalan dunia, tapi ada tanggung jawab di akhirat. Yang ketiga, soliditas. Solid, kita harus sesama umat Islam menyatu kuat supaya apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti bulan Rajab ini bulan mulia. Rajabun syahrullah, bulan Rajab itu bulannya Allah. Mudah-mudahan 19 April kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa ta'ibadil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa iqdalih. Ya mujibal muqtarrin ikhtifamana wa ghammana wa karbana birahmatika wa judika ya akramal akramin wa ya khairun nasirin wa ya khairal maqbulin. Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wafiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Allahumma hadad du'a wa minkal ijabah, Allahumma hadad du'a wa minkal ijabah, Allahumma hadad du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma arhamna wa masyayikhina wal muallimina siyama almarhum Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Muallim Yunus wa Haji Tahir Rahili Allah tawassahu birrahmah wal maghfirah wa yaskinhumul jannah. Abdawa biha subhanakallahumma wa tahiyyatu biha salam